salam jumpa lagi di channel DCN Training and Support. Saat ini saya akan bagikan materi tentang POS ya, Integrated Point of Sales untuk toko-toko, toko komputer atau toko apapun ya, toko minimarket, swalayan, eh, grosir maupun eceran ya. Caranya mudah. Saat ini saya akan bicara atau ajarin tentang bagaimana membuat deskripsi. Misalnya nih kita pada saat posisi penjualan nih, misalnya kita punya produk ya, kita punya produk itu eh satu produk misalnya. Kita punya produknya jualan perangkat komputer ya, laptop dan lain-lain gitu. Nah, tapi kita juga ngelayani nih, ngelayani untuk rakitnya. Nah, bisa jadi kita butuh tambah layanan ya. Nah, kita buat saja di sini namanya layanan jasa ya. Contohnya rakit ya, rakit PC ya. Oh, di sini belum ada jasanya ya. Nanti kita akan buat oke. Nanti saya coba buatkan dulu. Anggap saja saat ini kita akan membuat satu toko PC lah yang ada campuran jasanya ya. Eh Gimana sih caranya untuk membuat menu tambahan atau misalnya catatan tambahan begitu ya di proses penjualannya pada saat membuat struknya lah. Nah, ini di sini ada nomor faktur dan kemudian ada nomor migo. Nah, mungkin nomor faktur kita nggak butuhkan ya, tapi kita butuh di sini ada catatan lah. Tapi jangan nomor faktur gitu, tulisannya catatan gitu ya. Nah, ini cara aturnya di mana? Eh, Kita masuk di setting ya, kita masuk di setting di sudut kanan atas ya, kita klik. Nah, kemudian kita pilih custom form penjualannya ya, di sini custom form penjualan, kita klik custom form penjualan. Nah, tadi kalau teman-teman lihat di pembeliannya tadi ya, itu ada nomor faktur dan nomor migo. Oke deh, kita butuh satu aja, yang satu nggak perlu, nomor migonya nggak perlu. Kemudian di sini ada catatan nih biar eh, bisa menampung catatan apakah itu dia namanya atau mungkin juga atau alamatnya gitu ya. Ini bisa bisa kita tulis di sini alamat gitu ya. Tapi supaya lebih eh, menyeluruh gitu bisa dipakai apa aja, bisa di sini catatan. Nah, kemudian kalau misalnya itu di form penjualnya. Nah, kalau misalnya nanti di item belanjanya ya, jadi bisa jadi nanti kan kita akan buat satu komputer rakitan nih ya. Komputer rakitan bisa jadi nanti spesifikasi ya. Nah, kita ganti nih deskripsi jadi spesifikasi. Spesifikasi satu misalnya untuk PC-nya nanti, kemudian spesifikasi dua lah, kita bikin dua spesifikasinya ya, jadi nanti biar bisa lebih banyak gitu masuknya. Oke, kita update dulu. Oh ya, saya lupa. Jadi harus satu-satu ya. Jadi di sini kita kasih hapus dulu. Tadi yang custom deskripsi sudah. Oke, nah selanjutnya kita yang catatan ini. Oke, kita update-nya juga satu-satu ya. Setelah ini selesai, habis itu sebelahnya ini karena sudah kita update, jadi nggak masalah ya. Nah, saya pengen pengen memberikan contoh untuk ngeditnya apa nanti gimana sih tampilannya gitu ya. Tampilannya tadi nih yang spesifikasi satu dan spesifikasi dua nih. Oke, saya akan buat ya. Eh, kita balik ke POS. Nah, tadi kita sudah punya produk jasa ya. Kita sudah punya produk jasa namanya list produk. Kita buat produk jasa baru. Oke, tadi kita punya produk jasa. Kita jenis dan kategori. Kita masuk di kategori. Kita di sini eh, rakit.
komputer ya. Kita buat rakit komputer, kita simpan. Ya. Nah, kita balik ke produk ya. Tadi kita balik ke produk. Di sini kita masuk produk. Nah, ini kita perhatikan teman-teman, pilihnya produk yang jasa ya. Kita pilih produk yang jasa. Karena apa? Karena produknya itu, produk barunya itu kan biasanya mungkin RAM, laptopnya, kalau laptop keyboard dan lainnya, ini produk. Nah, kalau jasanya itu rakitannya. Oke, di situ sampai situ paham ya. Oke, kita pilih layanan dan jasanya. Jadi kita pilih, oh ini belum muncul, teman-teman. Kalau misalnya belum muncul, eh, cukup di logout dulu ya. Kita logout, kemudian kita masuk lagi. Oke, kita masuk lagi. Supaya apa? Supaya tadi yang baru saja kita update produknya atau kategori jasanya tadi itu juga terupdate gitu ya. Nah, rakit komputernya sudah ada. Nah, ini kita masukkan misalnya di sini eh, rakit PC. Ya, rakit PC kasih di sini harganya kita tentatif ya. Jadi 0 sampai 1 juta lah ya. Kemudian rakit komputer, suppliernya ini supplier juga kita belum buat ya. Apakah bisa disimpan? Kita coba lihat deh. Sukses menyimpan. Oke. Oke. Nah, berarti kita sudah punya nih produk. Nah, pada saat nanti kita jual, kita tadi kan bicara soal catatannya. Misalnya di sini nanti, oh laptop ini apa PC ini mau diantarkan ke alamat yang bersangkutan, misalnya Jalan Sentani gitu ya, nomor 9. Nah, ini bisa bisa aja nomor kontaknya siapa nih. Eh, di rumah bukan HP-nya nomor dia nih, misalnya yang di rumah ya 08 sekian sekian lah ya gitu. Nah, ini memungkinkan. Kemudian kalau misalnya harganya gimana? Harganya kita bisa pilih produknya adalah rakit ya, rakit PC. Nah, ini kita bisa edit nih, misalnya rakit PC-nya IC spesifik spesifikasi tertentu lah ya. Nah, kita bisa bisa tambahkan di sini misalnya em, hard disk, misalnya hard disknya 250, kemudian koma titik koma, RAM 8 giga gitu ya. Kemudian mungkin di sini i7 gitu ya, i7 ya. Jadi ini bisa bisa kita ketik tulis apa saja, misalnya di sini juga casingnya casing Simbada gitu ya. Dengan harga yang include langsung semua gitu. Jadi bukan harga jasanya sendiri gitu. Jadi contoh kalau di sini mungkin harganya 5 juta gitu ya. Harganya 5 juta, APP-nya kita bisa masukin langsung. Mungkin harga APP-nya 4 juta. Oke, sudah gini aja teman-teman. Jadi deskripsinya bisa sesuai, semakin banyak pun nggak apa-apa, nanti kita tinggal tambahkan. Kemudian kita simpan perubahan. Nah, harganya sudah 5 juta, jadi nggak perlu banyak item gitu ya. Eh, nanti dia pada saat dibayarkan, apakah misalnya 5 juta juga dibayarkannya langsung. Nah, nanti bisa pada saat nanti dilihat di struknya seperti ini teman-teman. Di apa namanya? Di print struknya ya, di print struknya itu udah langsung kelihatan spesifikasinya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi bisa kelihatan nih spesifikasinya i7 hard disk 250, RAM sekian. Oke.
Nah, ini nanti kita akan atur juga nih jarak-jaraknya biar nanti kita bisa bisa cantik lah ya terlihatnya ya. Oke, itu saja eh, yang bisa saya sharing hari ini. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi.